Itu sebelum ketahuan bahwa dia anak band juga. Belum tahu. Pokoknya pengakuannya single, sama-sama juga lagi cari jodoh. And business property. Bisnis. And then janjian. And then janjian, ketemuan. Kita ketemu di Kemang. Waktu itu dia bawa mobil putih Mercy-nya. Wow. Wow. Magnet. Langsung ketarik. Masuk di mobilnya. Udah Ya Prince udah. Charming. Ngomongnya enak. Betul, pinter. Bawa akuarium ya. Mercy pula ya. Iya, betul. Ciluk. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Inisulex YouTube di acara Tahu sama Tahu. Kalau saya tidak kasih tahu, Anda tidak akan tahu. Kalau saya kasih tahu, kita jadi tahu sama tahu. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Oh ya, sorry aku ngerokok ya. Gak apa-apa. Kalau ngerokok nggak apa-apa. Kedatangan bintang tamu yang dia punya info yang sebenarnya sudah banyak tersebar beritanya, di mana beliau ada masalah dengan seseorang. Kita panggil dulu ya, kita perkenalkan dulu dengan Rika. Hai. Rika apa sih panjangnya namanya? Rika Wijaya. Sama dong. Aku Sule Wijaya. Oh ya? Oke Rika, selamat datang di Inisulex. Oke, kita akan mengupas masalah yang pernah kamu hadapi, yang saya juga pernah lihat di acara TV itu. Masalahnya kelihatannya sangat keruh ya. Keruh banget. Sangat keruh. Keruh. Tapi saya yakin itu pasti awalnya indah. Benar-benar awalnya indah. Karena ujungnya sangat keruh. Betul. Berharap sih bisa bening lagi, tapi ternyata Insya Allah. makin keruh kayak. Insya Allah ya, kita kan nggak tahu ya hati manusia. Oke, yang kita pengen tahu ini, kita pengen kupas benar-benar. Bagaimana sih pertama kamu kenal dengan orang itu? Siapa namanya? Panggilannya? Mister apa? Davi. Mister Davi. Ya. Bagaimana? Apakah dikenalin teman atau bagaimana? Oh, jadi sekarang kan lagi zamannya dating apps ya. Oke. Jadi nyari-nyari partner, nyari-nyari temen, nyari-nyari pasangan. Nah, kebetulan dulu sih pengennya nyari jodoh. Oke. Gitu. Nggak munafik, memang pengen cari jodoh karena aku sempat, maksudnya saat itu aku lagi single 1 tahun tuh monoton dan berharap ya udah deh, gue bismillah gitu ya. Itu juga tahu dari temen kan, ada aplikasi dating, coba install dan baru 3 kali swipe right, swipe left gitu, matching nih sama doi gitu kan, gitu. Tiba-tiba muncul chat, move lah ke WA intens. Chat, kenalan sampai dengan kita ketemuan sama-sama feel, dapet, udah jalanin. Awalnya dia mengaku sebagai, Nah, awalnya saat kenal dengan menunjukkan KTP-nya bahwa dia benar-benar single, dia bilang dia bisnis properti. oke, bisnis properti. Bisnis properti. Ini sebelum ketemu nih ya. Udah ketemu. Oh, Bukan by sebelum phone. ketemu waktu pada saat by phone, video call, chat itu iya. Dia sudah ngaku sebagai- Bahwa apa sih kamu aktivitasnya gitu kan. Dia bilang aku bisnis properti gitu. Aku punya usaha gitu kan. Oh, oke. Itu sebelum ketahuan bahwa dia anak band juga. Belum tahu. Pokoknya pengakuannya single, sama-sama juga lagi cari jodoh, And business property. bisnis. And then janjian. And then janjian, ketemuan, kita ketemu di Kemang. Waktu itu dia bawa mobil putih Mercy-nya. Wow, Wow. magnet. Langsung ketarik. Masuk di mobilnya. Udah ya Prince udah. Charming.
ngomongnya enak, Betul, pinter. bawa akuarium ya. Mercy pula ya. Iya, betul. Gitu. Oke. Cuma ya udah, alhamdulillah kita jalan tuh waktu itu intens sampai dengan bingung, kok suka ngomong recording, gue bakal mau rekaman, gue gini, gue gitu. Akhirnya aku tanya, loh, kamu apa sih, ngapain sih? Oh ternyata aku selain bisnis properti, ngeband katanya. Ngeband, iya, aku kan basisnya Rido Roma, aku sebut gak apa-apa kan ya? Dia mengakui itu. Tapi kamu pernah lihat dia manggungnya bareng Rido Roma? Sering, kalau nemenin nggak pernah. Tapi lihat dia manggung benar-benar basisnya Rido Roma. Benar, live di TV memang benar. Dan aku cek juga semuanya dari sosial media, memang dia adik dari mamanya Rido. Oh, jadi adik iparnya Bapak Haji Roma Irama. Oke. Gitu. Oke. Itu aku masih taunya pokoknya dia single tuh kan, single. Dari bisnis properti sampai dengan anak band basis. Gitu. Setelah ketemu, berapa kali ketemu dia harus membawa kamu ke studio? Enggak sih, cuma kalau studio sih baru sekali ya kalau nggak salah. Setelah kamu ketemu berapa kali dibawa ke studio? Ketemu, enggak, aku nggak ngitung sih beberapa kali. Pertemuan kita juga singkat sebenarnya hitungannya. Oh. Gitu. Sebelum ke studio cuma sekali dua kali baru langsung dibawa ke studio gitu. Itu juga cuma lagi ada acara ulang tahun atau apa gitu ya, ada makan-makan pizza gitu ya. Dan dia itu introduce kamu ke semua temannya? Iya, tapi saat itu aku juga dimintain untuk beli pizza dulu. Oke. Kecil tapi berarti. Berarti Gitu. ngerjainnya. Oke. Berarti ketemunya sampai detik ini ada lebih dari 10 kali dong? Ada dong. Ada, oke. Ketemu di studio, dikenalkannya sebagai dikenalkannya sebagai Enggak dibilang enggak dibilang sebagai apa, tapi ya ini Rika gitu ya. oke. Saat itu sih aku merasa aku bukan siapa-siapa, dia kayak lebih cuma fans aja kali ya. Baru kenal deket aja gitu. And then Ya udah intens, sering jemput kantor. Karena aku kerja kan. dengan mobil yang sama, Dengan mobil si putih itu gitu. nggak pernah ganti. Nggak pernah. Oke. Nggak pernah ganti, selalu tepat waktu kalau janjian ya, jemput. Iya. Jemput. Pasti jemput kerja. Siapa yang nggak kena kelepek ya? Wah, kelepek-kelepek banget ya. Itu aku benar-benar ngerasa jadi ABG lagi, ngerasa jadi kayak anak SMA yang berbunga-bunga. Setiap hari diingetin sholat, subuh tuh dibangunin. Wow. Bahkan itu belum jadian. Bukan belum jadian. Kita saat ketemuan di Kemang di dalam akuarium si putih itu, dia memang udah komitmen untuk pacaran dan mau nikahin aku. Pertemuan pertama itu Pertemuan pertama. langsung nembak. Langsung aku ceritain siapa aku, ya kan? Aku tanya dia cuma sebatas bilang bisnis properti. Rumah saat itu di Pejaten Village. Padahal sebenarnya rumahnya di Depok. Oke, dia nggak buang-buang waktu ya. Enggak, gitu. Jadi dia memang komitmen sih. Maksudnya dari awal emang ya udah kita niat yang baik, kita nikah. Wow. Berarti dalam hitungan bulan ya, bukan tahun ya. Bulan. Hitungan bulan, ada 1 bulan kamu akhirnya mengeluarkan uang buat dia. Tidak, 2 minggu aku sudah mengeluarkan uang buat dia. Oke. Akadnya apa dia? Setelah aku tahu dia anak band, ya udah akhirnya karena dia udah mulai terbuka, dia harus show, dia ada syuting dan lain-lain, recording. Dia minta disupport untuk aku nih nggak ada manajemen gitu. Oke, minta disupport dalam arti meminjam Akadnya meminjam. Jadi kalau show itu kan di beberapa stasiun TV, baik on air atau off air, maksudnya recording atau enggak gitu ya, yang live katanya sih stasiun TV itu nggak langsung turun honornya. Dan karena nggak ada manajemen, jadi butuh harus beli sneakers baru terus tiap show.
sewa kostum gitu. Padahal setahu aku band dia cukup lumayan besar ya di bawah asuhan Bapak Haji itu kan. Mungkin punya road manager juga yang saat itu aku juga bingung. Kok gitu, kok bisa sih, bukannya itu udah diatur semua ya, udah di arrange gitu. Tapi dia bilang enggak, kita masih modal masing-masing, dan kebetulan karena saya pamannya Rido, jadi saya yang bertanggung jawab di dalam band itu. Dan ya bukan sekedar itu berjalan setiap kali mau syuting show itu, untuk si Putih juga aku suka beliin bensinnya. Oke. Berarti dalam akad meminjam itu, setelah berapa kali kamu mulai sadar dia sepertinya tidak ada itikat baik buat mengembalikan? Atau yang awal-awalnya kecil-kecil dulu kamu diemin? Kecil, terus belum terakhir nih, tapi masih angkanya masih kecil. Saat itu kebetulan uminya meninggal dunia. Beneran meninggal. Aku buktiin memang beneran. Aku sempat datang, tapi aku nggak menunjukkan diri kalau aku ke dia gitu. Karena aku saat itu udah tahu, oh ya ini keluarganya, aku belum bisa untuk menunjukkan siapa aku kan. Nah, saat itu dia sama akadnya pinjam lagi untuk biaya ya anak yatim, pengajian, gitu ya, tahlilan gitu ya. Aku support juga, tapi dia bilang akadnya pinjam. Oke. Semuanya pinjam gitu, dan bukti-buktinya ada semua. Dan terakhir yang paling besar adalah setelah semuanya belum diganti dengan alasan honor belum turun, kebutuhan banyak gitu ya, dia minta disupport untuk bisnis. Karena saat itu menurut setelah meninggal uminya berapa minggu? Setelah uminya meninggal paling 2 mingguan. 2 minggu dia langsung mulai lagi. Dan itu kamu belum pernah tagih yang sebelumnya? Tagih, tanya, tapi kan menurut dia belum turun. Oh, sebentar ya, kita ke iklan sebentar. Bro, ini nama kopinya apa bro? Seven Dial. Ini enak loh guys, di Bintaro. Seven Dial. Enak. Kan bener nih, enak juga. Oke. Berarti setelah beberapa kali dia akad meminjam, sebelum pinjaman itu besar, memang dia sudah bilang belum bisa ganti dulu. Belum. And you still trust him. Banyak banget alasannya yang sampai bilang bahwa, aduh sepi nih, udah mulai sepi bandnya. Oke. Udah mulai nggak ada show. Tapi kalian tetap masih pacaran ya? Masih. Terus justru dia bilang, kamu kan pacar aku nih, kita kan pengen nikah nih. Gimana kalau aku bisnis aja? Kalau ngandelin band tuh, ya kalau ada, kalau nggak ada. Kenapa kamu nggak jawab? Gimana kita nggak nikah dulu aja? Akhirnya dengan berbagai cara, dia berhasil. Dia bilang dia mau bisnis. Dari mulai bisnis mau sewain drone yang paling mahal harganya 80 juta. Drone. Itu dia punya banyak teman di rumah produksi gitulah ya, PH yang bisa sewain, dia sebutin sehari bakal sekian, nanti dapat sekian gitu. Nanti ijab kabulnya aku bisa tahu nih bahwa dia bener dan uang akan dibalikin, cepet uang kamu bakal balik gitu. Terbit nih uang nih. Begitu terbit udah kasih dia, aku update, nggak jadi dong drone-nya. Katanya barangnya inden, susah. Uangnya sudah masuk? Sudah. Jadi kamu bukan membayarkan drone-nya, kamu kasih uangnya ke dia? Oh iya ke dia, karena dia akan beli. Oh gitu ya? Gitu. Kamu ada 2 nggak? Ada. Baik banget. Oh my god. Gitu. Okay. Akhirnya aku tanya dong, terus gimana gitu kan. Itu tuh waktu aku support untuk bisnis itu, beli drone itu nggak gampang loh. Setelah sekian ya sebutan ya, 5 juta, 2 juta, 3 juta itu udah banyak kan ya. Drone itu yang 20 juta aja yang nggak bagus, itu yang biasa. Nah dia bilang 80 juta itu udah bagus. 80 juta sudah bagus. Saat itu aku nggak paham drone gitu kan ya, harga-harga dan apa, ya udah. Ternyata uangnya gimana? Iya belum nih, kayaknya berubah aja deh, kalian nanti kebetulan ada keluarga yang punya apa sih? Enggak, kan 10 menit. Udah 10 menit. Yang punya apa
sih namanya, konveksi besar gitulah, gamis-gamis, Intinya butik-butik. dia mau mengalihkan Mau berubah, bisnis. mengalihkan. Dan yang drone-nya dia tidak bicarakan Udah nggak lagi. jadi, nggak jadi. Lalu Ini aku mau ke Bandung nih. soal keuangannya kamu nggak tanya? Tidak. Jadi dia bilang, "Ini aku udah di Bandung, udah bawa truk, mobil, bawa berbal-bal baju gamis. Nanti ini plannya adalah buka toko kecil, ada beberapa yang kerja sama dia. Terus ya udah mau buka itu." Oke, aku sempat di video call nih, ada lemari-lemari kecil baju-baju gitu, kayak tumpukan-tumpukan gitu. Aku nggak tahu itu punya siapa, bener apa enggak. Saat itu percaya, ya udah jalan nih berarti kan. Jalan, tapi seminggu nggak ada update. Yang ada adalah minta motor Dan uang? Atau bentuknya uang atau mintanya motor? bentuknya uang. Dia butuh motor buat operasional si ngirim ke Tiki dan segala macem, paket-paket jualannya online kan, si baju-baju gamis itu. Kamu nggak pernah juga menawarkan ke dia, kamu kenapa nggak dijual aja mobilnya, ganti yang biasa? Mobilnya tuh muter-muter. Dulu kan waktu kenalan mobil dia, tapi pada saat aku juga bilang gitu, mobilnya katanya punya leasing, masih kredit. Itu berjalan itu berjalan juga dari uangnya masih kecil-kecil loh, belum yang buat beli drone itu. Aku sempat bayarin 1 bulan 8.800.000 mobilnya. cicilan mobilnya. Nggak tahu untuk Mercy atau apa, dia bilang dia juga punya R3 mobil keluarga yang lagi nunggak. Dan kamu percaya aja, pokoknya dia butuh uang sekian kamu transfer Ya ya? percaya ya, gimana ya, kan pacar aku mau nikahin aku saat itu loh. Sekarang sih aku baru sadar nih, aku bodoh banget, buta banget. Nggak bodoh sih, baik. Bukan bodoh, baik. Cuman kebetulan kamu ketemu yang tidak menghargai kebaikan kamu. Gitu ya? Iya. Bodoh. Tapi biasanya sih kebaikan kamu yang disalahgunakan atau yang hilang, uang yang hilang itu akan diganti lagi sama Allah, itu berbentuk lain. Amin. Insya Allah ya. Salut sih kamu bisa melewati sekian banyak dukanya ya, kalau sukanya dikit lah ya. Oh, duka banget sih, aku berkorban banget. Ya, dukanya banyak. Dan setelah kamu tahu dia mulai ngaco setelah bisnis konveksi, atau masih ada lagi? Setelah motor. Setelah motor kamu baru sadar? Oh, sebenarnya sebelum motor sih udah mulai sadar dan dikasih petunjuk yang lewat sholat tahajud itu. Ya, waktu itu aku bener-bener drop banget sampai aku tuh sempat bleeding. Jadi aku stres abis, ke dokter dibilang stres. Nah, kita sempat berantem. Sorry, sempat bleeding? Bleeding, perdarahan, tapi bukan keguguran atau apa ya. Jadi aku abis biasa perempuan menstruasi selesai baru beberapa hari. Karena mungkin aku begitu melihat, ini istrinya, ini anaknya, dia bohong, terus dia ini, berarti uang aku gitu. Semuanya ada di aku sempat preskon loh. Aku udah pernah somasi dia, aku pernah press conference di Bulungan dengan beberapa silet juga kalau nggak salah, atas silet ada kiss, ada banyak sih ya infotainment. Saya tahu Ali Kadafi paling takut dengan Bapak Haji Rhoma Irama. Jadi saya minta tolong bantuan Bapak apapun itu, tolong selesaikan masalah ini. Dan saya mau secara baik-baik. Dengan catatan uang saya kembali semua. Itu aja. Saya mohon kepada Bapak Haji Rhoma Irama sekali lagi, Bapak Haji Rhoma Irama yang terhormat. Saya mohon dengan sangat ke Bapak. Bapak tahu pasti gimana rasanya jadi saya perempuan, status saya yang seperti ini. Saya mohon dengan sangat ya Pak, papa mama saya juga sedang sakit. Aku pernah dengar kamu cerita dia ada niatan baik, pernah ganti tapi ya. Oh, after aku preskon dan aku somasi. Jadi begitu somasi terbit perkaranya, aku dipanggil ke Polda Metro. Kebetulan saat itu aku punya lawyer, didampingi lawyer aku, dan dia dipanggil BAP. Saat itu aku lagi nggak di Jakarta juga sih. Nah dia telepon, aku udah di BAP nih, cuma udah deh cabut aja perkaranya, kita kekeluargaan aja. Aku ada uang nih sekian. Nah dia datang tapi. Oke, pertanyaan aku yang terakhir,
apa sih sebenarnya eh, yang akan kamu lakukan untuk langkah terakhir kamu? Apakah sudah ada cara selain somasi itu dan lain-lain? Sebenarnya udah ada. Sudah ada. Apa itu? Jadi setelah somasi itu dari yang dia bilang jujur nih ya, dia pernah ada uang 60 juta, tapi ternyata begitu ke rumah ketemu keluarga, uang itu seperak pun gak dibawa. Dan beberapa hari dari situ dia bilang ada uang 20 juta, dia sempat akhirnya transfer, aku terima karena kebetulan papaku lagi sakit keras. Iya. Aku terima, aku butuh uang, itu pun 20 juta juga udah dipotong untuk beli susu anaknya. Oke, aku terima, dan dari situ hilang. Oke. Dan aku ngerasa ya sudah, aku dapat informasi bahwa ini kan kasusku tadinya pidana ya, penipuan, berkedok cinta nih, ada nih di tayangannya di, aku pernah diundang acara Trans TV di Uya Kuya. Aku pernah diundang di situ. Ya aku lihat ada di acara Uya Kuya sih. Aku pernah Pernah lihat aku tuh. Nama acaranya Uya Kuya apa ya waktu itu? Pagi-pagi happy kalau nggak salah. Pagi-pagi happy. Oke, setelah dia bayar yang 20 itu, dia bilang buat beli susu anaknya, itu berarti selang waktunya lama dong, dia menikah tiba-tiba di tengah kasus kamu. Memang udah menikah. Oh, dia dalam Sejak keadaan ketemuan di apps dating, ketemuan di Kemang, Dia sudah duda. dia sudah, memang statusnya menikah. Punya istri, punya anak. bukan duda, Bukan. berarti dia menipu sana, menipu sini gitu. Dan alhamdulillahnya saat aku diundang di acaranya Uya Kuya di Trans 7, itu kebetulan aku juga kan dicantumin Instagram aku. Nah itu banyak yang nge-DM aku, korban-korbannya doi. Oh, pantesan dia bawa ke studio tuh enteng-enteng aja ya. Berarti teman-temannya udah tahu semua. Jadi ternyata aku bukan korban pertama. Oke. Oke guys, pelajaran buat teman-teman wanita ya. Apalagi secantik kamu jangan pakai dating deh. Langsung aja ketemuan ya. Pelajarannya adalah jangan mudah percaya kepada orang yang bawa mobil satu. Cowok bawa mobil, dua cowok ganteng, jangan gampang percaya deh. Ajak dulu kalau bisa minta diajak ke rumahnya, temui orang tua. Setelah ketemu orang tua, biasanya baru ketahuan tuh. Kalau dia pintar menyimpan orang tuanya, berarti dia ahli. Oke Rika, ini Sulex dan jajaran timnya mendoakan semoga kasus kamu ini win solution buat kamu. Semoga dia sadar dan melanjutkan niat baiknya. Ya. Amin ya. Amin. Aku sih berharap, boleh ya aku ngomong? Boleh dong, ngomong apa buat dianya terutama. Ini kan kasus aku 2018 ya. Aku tuh bener-bener saat itu aku nggak tahu sih artinya tulus apa ya, tapi yang jelas aku support dia sebagaimana dia minta aku sebagai pasangannya. Dan dia menjanjikan untuk menikahi aku, bahkan sampai aku tahu bahwa dia sudah beristri, dia juga mau mempoligami aku gitu ya. Aku hargai itu, tapi aku cuma berharap aku punya anak yang kamu tahu gitu ya, bahwa anakku juga yatim. Jadi aku sebagai manusia biasa berusaha sih buat ikhlas gitu, karena katanya kan Allah tuh bakal ganti gitu ya. Cuma ikhlas itu nggak mudah gitu, ikhlas itu nggak gampang, dan ketulusan aku gitu ya, kamu balas kayak gini, aku cuma berharap kebesaran hati kamu, kesadaran kamu, suatu saat entah kapan kamu datang, terutama untuk ke anak aku sih, karena jujur kamu tahu uang itu dari mana, uang itu punya siapa gitu. Jadi aku juga pernah ngomong bahwa even aku pun nggak ada di dunia ini, tolong ya temuin anak aku gitu, itu haknya dia. Aku pernah ngomong gini di preskon waktu itu juga, karena bener-bener aku
aku nggak punya uang, aku bukan perempuan yang settle gitu ya, aku ditinggal meninggal itu kecelakaan. Aku nggak punya apa-apa, saat itu dari uang itu pun aku mau punya mobil aja, aku mikir untuk anak aku, masa depan anakku yang masih panjang. Jadi aku berharap banget kamu bisa sadar gitu ya, keluarga kamu, siapapun yang mungkin nonton acara ini, aku berharap banget itikat baiknya datang, komitmennya datang gitu. Temuin anakku deh kalau nggak mau temuin aku. Karena jujur aku nggak bisa ikhlas. Maaf, hutang ya hutang gitu. Aku punya bukti-buktinya semua dan kamu tahu itu bukti-buktinya. Itu aja sih. Oke, insya Allah semua akan menjadi lebih indah, akan terjawab keinginannya Rika, akan terjawab dengan baik. Oke, ini Sulex, sampai di sini dulu di acara Tahu Sama Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar ya.